Ya, pertama itu ada pengertian hidup. Apa itu hidup? Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pencap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Hidung memiliki kemampuan alami untuk menghangatkan udara yang terlalu dingin dan melembabkan udara yang terlalu kering sebelum udara mencapai paru-paru. Yang kedua itu struktur hidung. Struktur hidung yang pertama hidung eksternal. Yang kedua rongga hidung, yang ketiga septum atau pemisah, yang keempat membran mukosa, yang kelima sinus hidung. Ya, yang pertama hidung eksternal. Hidung eksternal alias hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Nah, itu dia. Nah, yang kedua rongga hidung. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kapung nasi. Kapung nasi adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nasal vestibule. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibule yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Yang kedua ada konka. Setelah melewati nasal vestibule dan lolos dari bulu-bulu hidung, selanjutnya udara akan masuk ke anatomi hidung yang lebih dalam melalui bagian bernama konka. Ya, konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki tiga bagian, yaitu superior atas, tengah, serta inferior bawah. Ya, ini septum pemisah. Pengertian dari septum pemisah merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi dua bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian, kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Selanjutnya membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa. Membran mukosa berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasa. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. 4 sinus yang dimiliki manusia ialah sinus maxillaris atau di tulang pipi, sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung. Yang ketiga ada fungsi hidung. Fungsi hidung. Menurut penelitian dari Freeman dan Kahwaji yang berjudul Correlation Between Allergy. Yang pertama fungsi respirasi. Pada fungsi respirasi, hidung memiliki fungsi yang cukup fundamental yang diantaranya yakni untuk mengatur kondisi udara atau air conditioning, nyaring udara, dan humidifikasi. Di lain sisi, hidung juga berfungsi sebagai penyeimbang dan pertukaran tekanan dan juga mekanisme imunologik lokal. Yang keempat ada proses penciuman. Proses penciuman. Pada saat kita bernapas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk dalam hidung. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir, kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak untuk diolah sehingga bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyesuaian temperatur dan kelembapan. Proses ini dilakukan melalui sekat
rongga hidung atau concha nasalis. Di suatu rongga hidung, kiri atau kanan, terdapat 3 buah konke yang hidung kiri atau kanan terdapat 3 buah konke yang membagi rongga tersebut menjadi 3 bagian. Pada saat melewati konke, udara akan disesuaikan terhadap temperatur panas dan dingin. Udara yang terlalu panas akan diturunkan temperaturnya, dan yang terlalu dingin akan dihangatkan. Yang kelima ada penyakit hidung. Penyakit hidung. Salah satu gangguan pada hidung yang paling sering terjadi adalah hidung tersumbat karena flu. Namun, gangguan atau penyakit hidung lainnya juga bisa menimpa indera penciuman seperti yang pertama, mimisan atau hidung berdarah. Penyakit yang cukup umum dialami oleh mimisan. Mimisan sendiri biasanya merupakan gangguan kesehatan ringan, mengingat di dalam hidung terdapat banyak pembuluh darah, terutama permukaan bagian depan dan belakang. Yang kedua ada penyakit rhinitis. Rhinitis dapat terbagi menjadi 2, yaitu rhinitis alergi dan rhinitis non alergi. Rhinitis alergi muncul ketika tubuh memproduksi immunoglobulin E atau E sebagai respon terhadap alergen, yaitu pemicu alergi. Misalnya serbuk sari atau debu. Sedangkan rhinitis non alergi dapat disebabkan oleh paparan asap rokok, aroma menyengat, perubahan cuaca, makanan pedas, penggunaan dekogestan secara berlebihan, dan gangguan hormon. Yang ketiga ada penyakit polip hidung. Penyakit hidung lain yang juga perlu kita ketahui adalah polip hidung. Kondisi ini ditandai dengan tonjolan lunak yang tidak menimbulkan rasa sakit dan bukan termasuk kanker. Polip hidung biasanya tidak menimbulkan gejala awal. Yang keempat, penyakit hidung yaitu kelainan dinding pemisah hidung. Salah satu penyakit hidung yang bisa menyebabkan gangguan nafas adalah deviasi septum. Kondisi ini ditandai dengan penyimpanan letak septum hidung, yaitu dinding pemisah antara rongga hidung kanan dan kiri. Biasanya penyakit hidung ini disebabkan oleh bawaan air atau cedera pada hidung. Penyakit hidung yang kelima yaitu patah tulang hidung. Selain itu, penyakit hidung lainnya adalah patah tulang hidung yang kerap terjadi akibat pukulan atau benturan keras di hidung. Cedera ini termasuk dalam kasus yang berat karena dapat menimbulkan nyeri, bengkok, dan pergeseran tulang hidung, sehingga beresiko menyebabkan gangguan pernapasan. Berikut adalah video tentang mekanisme indera penciuman. Sekarang kita akan belajar mengenai mekanisme dari sistem indera penciuman kita, sob. Oke, langsung saja mari kita pelajari. Nah, bagaimana sih alur atau mekanisme yang terjadi pada hidung kita dalam mencium sesuatu sampai bisa dipersepsikan di otak? Nah, mekanismenya itu dimulai dari adanya molekul atau senyawa kimia dari makanan ataupun yang lainnya ya, yang menguap dan masuk ke dalam hidung. Contohnya rendang ini. Rendang ini terbuat dari beberapa bahan, yang dimana bahan-bahannya itu juga memiliki senyawa kimia atau bau masing-masing. Nah, senyawa-senyawa kimia ini itu akan terlarut di dalam mukus atau lendir pada hidung kita, tepatnya pada kinka superior. Nah, kemudian molekul atau senyawa kimia yang terlarut di dalam mukus atau lendir itu akan diterima oleh reseptor yang terdapat pada epitel olfaktori, tepatnya pada membran silianya. Lebih jelasnya perhatikan gambar ini, sob. Nah, sob, yang bulat-bulat warna ungu ini itu diibaratkan senyawa kimianya ya. Sedangkan yang warna ungu muda itu digambarkan dari mukus atau lendir ya. Jadi senyawa kimia yang masuk ke hidung tadi itu kemudian akan terlarut pada mukus ini atau lendir ini. Nah, saat terlarut, kemudian si senyawa ini atau senyawa kimia ini akan diterima oleh reseptor pada epitel olfaktori. Nah, sob, kalau kita zoom lagi reseptornya maka akan seperti ini. Ini merupakan membran silia.
yang dimana terdapat sel reseptor di Untuk mempersingkat waktu jika ingin melihat video yang lebih lanjut, tadi ada nama channel di situ. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Selamat siang.